Online Student Project Fair. Hai Papa Mama dan teman-teman semua, selamat datang kembali di Online Student Project Fair tahap kedua. Masa pandemi mengajarkan kita banyak sekali hal positif. Bagi kami, para pendidik, momen ini dapat kami gunakan untuk terus meningkatkan kemampuan kami untuk akrab dengan teknologi untuk kepentingan pendidikan anak. Selain ini, kami juga didorong untuk terus aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam bekerja sama dengan orang tua dan anak didik kami. Keberhasilan proses belajar mengajar memang tidak terlepas dari kemampuan pihak-pihak tertentu untuk mengkomunikasikan cara dan konten belajar dengan efektif. Nah, malam ini proses komunikasi akan berlanjut, di mana akan ada perwakilan siswa-siswi SD Metodis 2 yang akan menceritakan ulang hal-hal yang telah mereka pelajari selama online learning dengan cara yang kreatif. Kami berharap Papa Mama dan semua pihak dapat terus mendukung proses belajar mengajar anak selama masa pandemi. Terus semangat mendampingi, tetap mendorong anak-anak untuk berani belajar dengan semangat yang berapi-api. Dan sekarang, langsung saja, mari kita saksikan Online Student Project Fair tahap kedua SD Metodis 2. Online Student Project Fair. SD Metodis 2. Halo Papa Mama dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teti Sinaga. Saya merupakan guru SD Metodis 2 Palembang. Halo, saya Lolita. Saya Yeslin. Dan saya Nicholas. Kami adalah siswa-siswi SD Metodis 2 Palembang. Malam ini saya akan mempersilahkan Lolita, Yeslin, dan Nicholas untuk tampil mempresentasikan hal menarik tentang manfaat dan perubahan energi pada kincir air. Kami bertiga akan bekerja sama menjelaskan cara membuat kincir air. Sebelum menjelaskan pengetahuan di balik alat tersebut, kita tahu bahwa setiap teknologi yang dibuat oleh manusia selalu punya tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ada apa dengan kincir air Pak Tani? Mari kita simak sama-sama. Kami siap! Saya akan membuat menara tabung air menggunakan stik kayu, gunting, lem, dan tabung. Saya akan membuat kursi panjang, Pak Tani, dan kaki kincir menggunakan stik kayu, sepotong kayu, kertas untuk topi Pak Tani, dan obeng. Saya akan membuat kincir air menggunakan 10 tutup botol, 8 stik kayu, cutter, dan lem.
Setelah kami gabungkan, hasilnya seperti ini. Dan saya akan isi air. Kesimpulan dari pembuatan kincir air ini adalah Untuk memudahkan Pak Tani mengalirkan air dari sungai ke sawah Pak Tani. kincir air berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sehingga air talang didistribusikan ke sawah Pak Tani. Sekian presentasi dari kami tentang kincir air. Terima kasih. Online Student Project Fair. Hai semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Novita Dewi Sidabutar. Saya adalah guru SD Metodis 2 Palembang. Dan saya adalah Aleta Lavina Tampu Bolet. Dan saya adalah Justin Parisco. Kami berdua merupakan siswa-siswi SD Metodis 2 Palembang. Malam ini, Areta dan Justin akan mempresentasikan salah satu pelajaran matematika yang sederhana yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemukan benda-benda yang berupa bangun datar di sekitar kita. Nah, kita akan mencoba menghitung keliling dan luas bangun datar dan apa kaitannya dalam kehidupan kita. Ya, saya siap. Dan saya juga sangat siap. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kita belajar tentang konsep keliling dan luas bangun datar, yuk kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan keliling dan Luas bangun datar. Keliling bangun datar adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Bagaimana cara mengukur keliling bangun datar? Keliling bangun datar dapat diukur menggunakan satuan tak baku, contohnya pulpen, pensil, sumpit, stik es krim, batang korek, jengkal tangan, dan langkah kaki. Sekarang yuk kita hitung keliling meja. Untuk menghitung keliling meja, Aleta menggunakan jengkal tangan. Panjang tepian meja adalah 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal. Sedangkan lebarnya adalah 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Jadi keliling meja adalah jumlah dari semua sisi meja, yaitu 5 jengkal ditambah 5 jengkal ditambah 4 jengkal ditambah 4 jengkal sama dengan 18 jengkal. Bagaimana cara mengukur luas bangun datar? Luas bangun datar dapat diukur juga loh menggunakan satuan tak baku, contohnya kertas KVS, kertas origami, dan buku tulis. Untuk mengukur luas meja, Justin menggunakan kertas origami. Yuk kita hitung kertas origami yang dibutuhkan untuk satu bilang meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, kertas origami yang dibutuhkan untuk satu bilang meja adalah 20 kertas origami. Kalau tadi kita menggunakan satuan tak baku, sekarang kita menggunakan rumus ya. Masih ingat tidak keliling dan luas mejanya? Iya, keliling mejanya adalah 5 jengkal ditambah 4 jengkal ditambah 5 jengkal ditambah 4 jengkal. Kalau menggunakan rumus, maka kita bisa menuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 2 dikali 5 jengkal ditambah 2 dikali 4 jengkal sama dengan 2 dikali 5 jengkal ditambah 4 jengkal sama dengan 2 dikali 9 jengkal sama dengan 18 jengkal. Sama kan hasilnya jika dihitung menggunakan satuan tak baku? Sekarang kita hitung luasnya menggunakan rumus ya. Luas meja adalah panjang dikali lebar. 5 kertas origami dikali 4 kertas origami. Hasilnya adalah 20 kertas origami. Jadi bisa disimpulkan keliling bangun datar adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Rumus luas bangun datar yaitu panjang dikali lebar. Demikianlah presentasi kami malam ini. Sampai jumpa. Online Student Project Fair. Dajiahao, 自我介绍，我叫 Mefika Loretta， 我是小学卫理儿校的汉语老师。你好，我叫 Jessica Leonie。和我Ivy Abelia 学，我们是基港卫理二校的小学生。今晚Ivy跟 Jessica Leonie 要练他们的汉语水平，他们要介绍一些生词，可能要学汉语的时，我们可以日常用。我要介绍一些我们常用的餐具和什么用的。我要介绍一些我们常用的文具和学一些句子。我们准备了，朋友们，我们一起看我们的表演，打完和你们不断的去练自己的汉语水平。今天我们要学餐具的名称。现在我在饭店里，在这里摆着多餐具，有盘，我用盘吃饭；勺子，我用勺子吃饭；叉子，我用叉子吃蛋糕；筷子，我用筷子吃面条；碗，我用碗喝汤；杯子，我用杯子喝水。再来复习：盘、勺子、叉子、筷子、碗、杯
纸。好，今天我们学了餐具的名称，还学了用的用法。我用什么，做什么。谢谢大家，再见。今天我们要学文具的名称，在桌子上摆着多文具，有铅笔，这铅笔很长；钢笔，我有黑色的钢笔；橡皮，我有白色的橡皮；书，我有一本书；纸，我在纸上写字；这纸，我用这纸测量；再来复习：铅笔、钢笔、橡皮、书、纸、这纸。好，今天我们学了文具的名称，还学了一些句子。谢谢大家，再见。Online Student Project Fair. Hai, perkenalkan, nama saya Neri. Saya merupakan guru di SD Metos 2 Palembang. Saat ini saya bersama anak didik saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devilus Jadustan. Saya adalah siswa SD Metodis 2 Palembang. Pada malam hari ini, Theophilus akan mencoba menceritakan kembali salah satu materi pelajaran yang ia dan teman-temannya pelajari, yaitu perubahan wujud zat. Kita tahu wujud zat terdiri dari 3, yaitu padat, cair, dan gas. Hari ini akan sangat seru karena saya akan mengajak teman-teman untuk kembali melihat proses perubahan wujud zat dengan cara membuat es krim. Sangat siap. Saya berharap semua menyimaknya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Teman-teman suka es krim bukan? Hari ini Theophilus akan mencoba membuat es krim. Alat dan bahan: 2 buah plastik dengan perekat, 1 berukuran besar dan 1 lagi ukuran sedang. 300 ml susu UHT, handuk kecil, 2 sendok makan garam kasar, es batu berukuran dadu. Cara membuat: masukkan susu ke dalam plastik berukuran sedang. Tutup dengan rapat.
Masukkan garam dan es batu ke dalam plastik berukuran besar. Masukkan plastik berukuran sedang yang telah diisi susu ke dalam plastik ukuran besar. Tutup dengan rapat. Kocok selama 10 menit menggunakan handuk supaya tidak terlalu dingin. Buka handuk, buka plastik, ambil es krim, lap menggunakan kain supaya garam tidak menempel. Nah, di sini Theo sudah menyiapkan wadah untuk es krim. Buka plastik. Ambil es krim. Es krim siap dinikmati. Teman-teman, susu yang tadinya cair berubah menjadi es krim. Perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut juga membeku. Kalian tahu tidak kenapa dalam pembuatan es krim kita menambahkan garam? Karena garam mampu menurunkan suhu es sehingga menjadi lebih dingin. Dan akhirnya air susu pun cepat berubah menjadi es krim. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Sekian percobaan saya, terima kasih. Online Student Project Fair. Saya adalah Lastiar Margareta. Saya merupakan guru di SD Metodis 2 Palembang. Halo teman-teman, saya Cheryl Angela. Saya adalah salah satu siswi SD Metodis 2 Palembang. Hari ini saya akan mengajak Cheryl
untuk bersenang-senang dengan pelajaran matematika dan seni budaya dan prakarya. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan kembali nama-nama bangun datar yang akan menjadi bahan untuk membangun sebuah rumah. Iya, saya siap. Mari kita simak dan belajar sama-sama. Good luck, Cheryl. Oke, Miss. Hari ini, Cheryl akan mempresentasikan tentang konsep bangun datar dengan jumlah sisi, sudut, dan titik sudut menggunakan kertas origami, lalu membuatnya menjadi sebuah rumah. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nama-nama bangun datar itu apa saja. Bangun datar itu ada yang segi 4, seperti persegi, persegi panjang, trapesium, jajar ginjang, belak ketupat, dan layang-layang. Sedangkan bangun datar yang lainnya ada yang segitiga dan lingkaran. Bangun datar ini bernama persegi dan persegi panjang. Jumlah sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan titik sudutnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Bangun datar yang berikutnya bernama segitiga. Jumlah sisinya ada 3. 1, 2, 3. Sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Dan titik sudutnya ada 3 juga. 1, 2, 3. Dan untuk lingkaran itu sendiri mempunyai 1 sisi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan tentang konsep bangun datar. Sekarang kita akan menggunakan semua bangun datar ini untuk membentuk sebuah rumah.
Kesimpulan dari presentasi Cheryl adalah dari bangun datar tersebut kita dapat membentuk menjadi berbagai macam gambar yang ada di sekitar kita seperti rumah ini. Demikianlah presentasi Cheryl malam ini. Terima kasih. Bye-bye. Kami terus mencoba mengadaptasi sebuah konsep pendidikan yang menghargai imajinasi setiap anak-anak. Proses imajinasi itu sendiri mungkin awalnya bisa mengalami kegagalan. Namun pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bersifat orisinalitas. Dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak, kami berharap ke depan mereka dapat menjadi pelaku industri, pekerja kreatif, dan pemimpin masa depan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Nah, sampai di sini dulu online student project fair Sekolah Metodis 2. Kita akan bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Stay curious, stay kreatif.